Amerika. Ya. 208 paling bawah. Yang bagi seyogyanya, kata Imam Ghazali, ayakuna si'araka fi jami'i lailika wa naharika, bahwa adalah menjadi si'armu ya fi jami'i lailika wa naharika, di semua malam dan siangmu itu, fa innaha adabu suhbati ma'a sahibin, karena sesungguhnya adab gitu, adab suhbah ialah adab berteman ma'a sahibin, bersama zat yang menemanimu, la yufarriquka, yang tidak pernah berpisah denganmu. Jadi adab kita setiap harinya, di waktu pagi kah, sore kah, siang kah, malam kah, itu harus menanamkan adab kita kepada sesuatu yang tidak pernah berpisah dengan kita. Ya, sahibi la yufarriquka, yang tidak pernah berpisah dengan engkau. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Sementara makhluk ya, kulluhum semuanya itu, yufariqunaka akan berpisah dengan engkau, fi ba'di awqatika, di dalam sebahagian waktu-waktumu itu. Kalau kita dengan makhluk pasti akan berpisah. Tapi kalau dengan Allah berpisah? Tidak ada satu saat pun kita berpisah dengan Allah. Pagi, sore, siang, malam, ya, mau hujan ke, mau panas ke, kita akan selalu bersama Allah. Tapi kepada makhluk, siapapun dia, makhluk itu pasti kita akan berpisah. Ya, nggak ada yang abadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berteman, bersahabat dengan makhluk yang satu masa dia akan berpisah dengan kita, kita gunakan adab kita kepada mereka, tutur kata kita, ngomong hati-hati sama dia, tingkah laku kita hati-hati, pakaian kita hati-hati, karena dia teman kita, kawan kita, supaya dia enggak jauh sama kita jaga, bener ngomongnya supaya jangan kesinggung dia, begitu kan? Iya. Pakaian kita jangan sampai dia itu malu, nggak mau berteman karena pakaian kita jelek, pakaian kita ini. Kalau sama makhluk saja kita jaga tuh seperti itu, bagaimana dengan zat yang tidak pernah berpisah dengan kita? Padahal makhluk itu bisa berpisah nggak? Iya. Nah, jadi harus ada adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tidak pernah berpisah dengan kita, supaya Allah nggak marah sama kita, supaya Allah tetap bersama kita. Nah, kita jaga kan itu. Kalau makhluk sih berpisah. Makanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi ketika didatangi oleh malaikat Jibril, atani Jibrilu alaihi salam, telah datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka madzilun bi, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Nabi dinasihatin sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Kamu mau hidup di alam dunia ini sesuka hati kamu, silakan. Turutin tuh hawa nafsu kamu dalam menjalani hidup ini
silakan, hiduplah kamu sesuka hati kamu. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti apa? Mati. Kamu pasti mati. Dan kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian itu awal daripada kehidupan selanjutnya, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu mau hidup semau kamu, boleh nggak? Boleh. Turutin tuh hawa nafsu kamu, isi tuh mau foya-foya setiap hari, boleh. Hiduplah sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa kamu pasti mati. Yang kedua, Nabi dinasihatin, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan dibalas dengan ganjaran dari Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita mau melakukan apa saja boleh, sesuka hati kita silahkan. Tapi jangan lupa setiap yang kita kerjakan itu akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah. Kalau baik yang kamu lakukan, maka Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda, insya Allah. Tapi kalau jelek yang kamu lakukan, amal yang kamu lakukan itu kejelekan, maka Allah juga akan balas dengan azab dan siksanya nanti yaumul qiyamah. Boleh kita mau ngelakuin apa aja, boleh. Mau sembahyang boleh, kagak sembahyang boleh. Mau ngaji boleh, gak ngaji boleh, silakan lakukan sesuka hati kita. Mumpung hayat masih ada di kandung badan kita, Allah masih panjangin umur kita, Allah masih berikan kita kesempatan buat hidup. Kamu mau isi, kamu mau kerjakan, lakukan apa saja boleh. Mau sembahyang boleh, gak sembahyang boleh. Allah gak rugi kita gak sembahyang. Allah juga gak untung kalau kita sembahyang. Karena apa? Karena amal dan perbuatan yang kita lakukan itu bukan buat Allah, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Pekerjaan amal yang kita lakukan kembalinya kepada kita, bukan untuk Allah. Jadi kita mau lakukan apa saja boleh. Ya, mau sembahyang boleh, nggak sembahyang boleh, mau ngaji boleh, nggak ngaji boleh. Agak ngaruh buat Allah. Tapi fa'innaka majziyun bih, ditekankan sama malaikat Jibril. Kamu boleh melakukan apa saja, mau yang baik, mau yang jelek silahkan. Tapi jangan lupa, katanya, setiap yang kamu lakukan itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baik yang kamu kerjakan, maka insya Allah kebaikan pula nanti yang kamu dapatkan, insya Allah. Tapi kalau yang kejelekan yang kamu lakukan, maka kejelekan pula yang kamu dapatkan nanti. Semuanya tergantung daripada amal dan perbuatan kita. Nah, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan masalah yang kita inikan, wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Kalau Allah tidak pernah, dia la yufariquka, dia tidak pernah berpisah dengan engkau. Allah, dia akan selalu menjadi teman dalam kehidupan kita. Setiap saat, pagi, sore, siang, malam, tidak ada satu saat pun Allah berpisah kepada kita, enggak. Tapi kalau wal khalqu kulluhum, makhluk semuanya, mereka yufariqunaka, mereka akan berpisah dengan engkau fi ba'di awqatika, dalam waktu-waktu sebahagian di waktu engkau. Kalau makhluk berpisah enggak? Iya. Makanya apa nasihat yang ketiga? Disuruh kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, ahbib ma syi'ta, cintailah apa saja yang kamu cintai sesuka hati kamu, silakan. Kamu mau mencintai semua apa yang kamu cintai itu sesuka hati kamu, silakan. Fa innaka mufariquhu,
Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan kamu. Ya, semua yang kita cintai pasti akan apa? Berpisah. Nggak selamanya. Sayang banget kita sama bini. Betul ya? Masya Allah. Masih ingat dulu kita janji sehidup apa? Tapi benarkah itu? Ketika istri kita meninggal, selesai sudah. Iya, berpisah kita. Bisa jadi imma istri duluan yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan istri kita. Jadi nggak ada yang abadi. Dia akan berpisah. Anak begitu juga. Biar kata tuh anak, la ilaha illallah, bakti banget sama orang tuanya. Tuh anak sayang banget sama emaknya, sayang banget sama bapaknya. Cintanya bukan main sama kita, bakti banget, nggak pernah kata enggak. Kalau disuruh selalu apa? Iya aja, kagak pernah. Segala macam. Sayang banget dia sama kita. Tapi sesayang-sayangnya tuh anak, ketika bapaknya meninggal dunia, ketika emaknya meninggal dunia, maukah dia menemani di dalam kuburnya? Enggak ada. Habib masyaka wa innaka mufariquhu. Cintailah apa saja yang kamu cintai secinta-cintanya, silakan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu pasti akan apa? Berpisah dengan kamu. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu, wa in kunta aliman, dan jika adalah engkau orang yang alim, orang yang mengetahui, fa'adabul alimil ihtimalu, maka adab-adabnya orang yang berilmu itu ialah bersabar dia di dalam pertemanannya itu. Ya, dia harus jaga sabar. Ya, kadang-kadang kita lihat teman kita tingkah lakunya nggak sesuai sama kita. Ada nggak? Hah? Iya, ya. Kadang-kadang omongannya ini yang kita mesti jaga. Kadang-kadang kita yang mesti mengerti, ya, dibandingkan dia mau ngomong asal ngegobles saja. Dia kagak pikirin kiri kanan depan belakang, dia kagak pikirin tua muda. Dia omongan pantas apa enggak, yang penting ngomong aja udah. Nah kita sebagai temennya udah ya sabar kan, emang begitu modelnya. Mulutnya tuh temen lemes atau lemes. Iya harus mau bilang apa kita? Nah kitanya yang sabar, kitanya yang dituntut seperti itu. Tuh kalau orang alim katanya, wa in kunta aliman, jikalau kamu adalah orang yang berilmu, mengerti tentang itu semua, fa'adabul alimu, maka adab di dalam menjaga hubungan itu bagi orang yang alim, al-ihtimadu, yang paling utama adalah bersabar. Sama hubungan sama Allah. Buat kita orang yang berilmu juga harus sabar. Sabar kita. Ya, walaupun berat, emang waktunya ngaji tetap apa? Ngaji dah. Emang lagi berat, emang ya, emang lagi kadang-kadang ada aja gangguan ini, cobaan dan lain sebagainya. Gitu. Itu gangguan cobaannya, tahu aja lagi waktunya. Datangnya setiap mau ngaji. Iya, gangguannya tuh ada aja, tahu. Ya, tamunya, ininya, itunya, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, nah tuh, terus apa lagi? Waluzumul hilmi fil umur, dan juga orang alim itu bukan hanya sekedar sabar, tapi dia mesti legowo, ya, di dalam segala urusannya. Tuh, gitu, ya Allah. Wal julusu bil haibah ala simti, dan juga duduk dengan tenang di atas sifat-sifat yang kelemahan diri kita, ma'aitrofi, serta menundukkan kita roksi kepala kita. Tuh, kita rendahin kita. Gitu. Kalau tua saya emang tuaan kita, cuman konyolan dia. Jadi kita mesti sabar, kita mesti ini itu yang kayak begitu tuh. Ya. Itu harusnya begitu yang lebih tua. Jangan molok. Saya kan lebih tua, dia yang mesti datang salaman sama saya. Begitu kata dia.
Janganlah, yang tua mesti memberikan contoh keteladanan. Yang muda juga harus menghormati kepada yang tua harus punya sifat sayang. Begitu diajarinnya sama agama. Emang adatnya gede pada. Ya udah jadi begitu dah. Iya. Ya, Masya Allah, susah Pak untuk yang kayak begitu. Itu sama ini. Nah, begitu juga dengan hubungan kita kepada Allah. Buat orang yang alim dibutuhkan untuk kesabaran, dibutuhkan kelapangan dada, kelapangan jiwa gitu. Ya, dengan hal kadang-kadang bener aja masih apa? Masih salah kita, bener kita yang kita lakuin masih salah, apalagi salah kita. Astagfirullahaladzim. Dibutuhkan kita kelapangan jiwa di dalamnya. Nah, di situ dibutuhkan, kata Imam Ghazali, wa in kunta aliman, maka jikalau engkau adalah orang yang berilmu, maka tanamkanlah adab di dalamnya. Berat lebih, ya. Orang yang berilmu malah justru yang lebih berat untuk mengamalkan daripada ilmunya. Ya. Kalau dia memang begitu, pantas emang kagak punya ilmu. Begitu ya. Kalau dia begitu, mulutnya kasar, ini itu dan lain sebagainya, melakukan hal yang bisa memalukan, membuat orang kesel, kira-kira pantas gak? Pantas. Kenapa? Emang kagak ada ilmunya, gak pernah ngaji. Nah sekarang setiap hari ngaji, tiap malam ngaji, kelakuannya masih begitu. Nah kira-kira pantas apa kagak itu? Tuh, itu tinggal tanya sama kitanya aja dah. Makanya minta sama Allah tuh supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan apa? Ilmu. Ya. Ngaji mah gampang, yang berat ngapain? Hah? Ini nih. Ya, wal julusu fil hayy ala sidqil waqa. Dia harus tuh duduk katanya dengan penuh ketenangan, dengan sifat yang penuh dengan kelemahan diri. Ma'itraki, serta dia menundukkan roksi kepalanya. Wa tarkil takabburi ala jami'il ibadah, ya, dan dia mampu meninggalkan takaburnya, sombongnya atas semua ibadah yang dia lakukan. Ya, illa ala zulmati zahra lahum ani zulmi, kecuali kepada orang yang zalim, karena untuk menjauhkan, menjaga kepada mereka daripada para kezalimannya. Boleh takabur. Takabur itu sifat yang tercela, sifat yang Allah paling tidak suka. Bahkan Allah haramkan surga bagi orang yang apa? Yang sombong. Allah haramkan surga bagi orang yang sombong. Nggak akan ada masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ketika tempatnya di mana? Neraka. Tapi diperlukan sombong, boleh nih. Kan katanya orang alim itu watarkit takaburi ada jami'il ibadah. Dia boleh meninggalkan rasa sombongnya. Harus dia tinggalkan sombongnya ala jami'il ibadah, atas semua ibadah yang sudah dia lakukan. Dia tinggalin. Mau sembahyangnya kayak, mau zikirnya kayak, mau baca Qur'annya kayak, mau sedekahnya kayak, harus dijauhkan sifat apanya? Sombongnya. Illa, kecuali ada zulmati zahra lahum ani zulmi. Tuh, kecuali ada istisna, ada pengecualian, kecuali kepada orang yang zalim, ya, karena untuk mencegah kepada mereka daripada kezalimannya, dia harus memilih wa isarit tawadhu'i fil ma'afili wal majalis, yaitu tawadhu di tempat-tempat berkumpul orang banyak dan juga di majlis-majlis gitu. Jadi boleh kita menunjukkan kesombongan kepada orang yang sombong. Makanya ada hadis at-takabbur alal mutakabbir sadaqah. Kata Nabi dalam satu hadis, at-takabbur alal mutakabbir sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong punya nilainya apa? Sedekah. Berarti diperbolehin tuh. Sombong sama orang yang sombong. Ada orang ngomong sombong tinggi banget. Ya. Nah, segala macam. Nah, jadi boleh kita tuh untuk jatuhkan dia supaya dengan kesombongan kita, supaya dia jangan apa? Jangan sombong lagi. Tujuannya tetap dakwah. Tujuannya tetap dakwah. Aduh, gua wali kota, gua kemarin mau wali kota mulu, Pak. Ini kalau udah ngomong udah begitu mulu tuh.
kayaknya perasaannya dekat banget dia. Wah ini segala. Jadi supaya orang menganggap dia orang yang paling apa? Dekat sama Pak Wali Kota. Nah kita boleh tuh bilang sama dia, lu jalan dengan Pak Wali Kota. Kemarin gubernur gua dipanggil sama gubernur. Paham gak? Kemarin gubernur dia datang ke rumah gua, ini segala macam itu. Artinya lebih tinggi mana? Dia kalau begitu artinya merasa rendah gak? Iya. Tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada dia. Jadi sombong satu sisi pun ada ilah itu harful istisna, pengecualian. Jadi dikecualikan kita boleh untuk itu. Kepada siapa? Orang yang memang sombong juga, supaya tuh orang jangan sombong. At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong punya nilai sedekah, gitu. Apalagi watarkil hazli wa da'abati wa rifqi wal bil muta'allimi, ya, dan di majlis-majlis, dan juga meninggalkan apa al hazl, yaitu canda gurau, jangan banyak bercandanya, adab nih dari sisi itu, ya. Wa da'abati wa rifqi, dan juga bermain-main, dan juga dengan beramah bil muta'allim kepada orang-orang yang belajar ilmu. Jangan ganggu-ganggu gitu, iseng kita sama itu, enggak. Berbuat ramahlah kepada orang yang belajar, sering bikin muzakarah ilmu gitu, berdiskusi dengan ilmu, gitu. Ya. Nah, jadi itu adab-adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali ketika menjalin hubungan baik kepada makhluk dan juga kepada Khalik. Ya, kepada Allah dan juga kepada makhluk. Cuma digarisbawahi oleh Imam Ghazali bahwa yang namanya berhubungan kita fa'innaha adabu sohbati ma'asa'ibin, dan kita ada berhubungan kepada orang yang bersahabat dengan kita, ya, bisa dengan Allah, bisa dengan ini. Kalau yang dengan Allah la yufariquka, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah berpisah dengan engkau. Ya, kita nggak pernah berpisah dengan Allah. Allah nggak pernah berpisah dengan kita. Tidak ada satu saat pun Allah berpisah dengan kita. Ada nggak? Nggak pernah berpisah. Jangan lagi sejam sesaat aja. Dia selalu akan ada, ya, memperhatikan kita. Tapi kalau manusia, wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Tapi kalau yang namanya makhluk pasti satu masa akan apa? Akan berpisah dengan kita. So akrab-akrabnya kita dah, masih apa gitu? Bisa nggak? Bisa. Dia pulang, kita pulang, gitu. Ada waktunya kita bersama. Wa ta'anni, dan pelan-pelan bil muta'azrifi, ya, terhadap orang yang tidak baik, ya, bertanyanya kepada kita. Wa islahil barid, dan membetulkan orang yang bodoh. Orang-orang yang alim disuruhnya gitu, dia harus penuh, ya, hati-hati gitu, pelan-pelan, sifatnya sabar gitu terhadap orang yang tidak baik bertanyanya sama kita. Kadang-kadang kita udah emosi aja. Ada kita lagi duduk, ini orang nanya sama kita, nanya naik motor pakai helm, pakai ini kagak turun. Gitu yang duduk ditanya begitu, kesel apa kan itu? Iya kan, orang turun dia lu. Mau nanya lu kan perlu ini itu. Nah kita nih gitu nih, jangan kita omelin gitu, ya. Wa ta'anni bil muta'ajrifi, masya Allah, ya. Dan kita harus sabar gitu terhadap orang yang tidak baik di dalam hal bertanya kepada kita, ya. Wa islahil barid, dan membetulkan daripada orang yang salah. Dia punya kesalahan, kita mesti beri dengan bijaksana omongannya. Bihusnil irsyad, yaitu dengan baik-baik memberikan pengarahannya. Wa tarkil haradi alaihi, dan juga dianjurkan kita meninggalkan itu marah alaihi kepada seperti orang yang memang bodoh gitu, yang tidak paham seperti itu. Wa tarkil anfat, dan meninggalkan enggan min qauli la adri, daripada ucapan la adri, saya enggak tahu gitu. Jangan dikit-dikit ditanya tahu kok, enggak tahu.
Terus gimana? Tahu dah, aku nggak tahu. Dikit-dikit apa? Kalau tahu itu jangan, kata Imam Ghazali, jangan kebiasaan. Dikit-dikit apa? Nggak tahu kan? Berarti kalau nggak tahu semua namanya orang apa? Hah? Jadi orang baik boy. Karena itu kagak tahu, ini kagak tahu. Makanya jangan buat tarkil anfati min qaulina adri, ya, dan meninggalkan daripada ucapan-ucapan yang dikit-dikit la adri, nggak tahu. Wasarfil himmati ila sa'ili, dan selanjutnya adabnya itu apa? Mengerahkan himmah, semangat ila sa'ili, kepada orang yang bertanya, wa tafahumi su'ali, dan memahami pertanyaannya. Tuh. Jadi seharusnya malah semangat mendengarkan ada orang nanya, karena nanya itu bagus, Pak. Kata Nabi, as-su'al nisful ilmi. Jadi bertanya itu adalah sebahagian daripada ilmu. Nanya saja sudah merupakan sebahagian daripada ilmu. Nanyanya doang tuh, gitu. Makanya ada pepatah yang mengatakan itu, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Artinya dengan bertanya kamu akan dapat, ya, lebih mudah. Jadi kagak mau, gengsi banget nanya. Kagak mau nanya, ya alhamdulillah motor itu. Karena ini, ya Allah. Wa qabulil hujjah, dan juga menerima pendapat orang, wal inqiyadi lil haqqi, dan tunduk kepada yang kebenaran. Tuh. Birruju'i ilaihi indal hafwah, dan kembali kepada hak ketika mendapatkan daripada kekeliruan. Manakala dinasihatin ada kesalahan dibenerin, alhamdulillah, terima tuh, jangan marah, jangan kesel, gitu. Wa ma'il muta'allimi an kulli ilmin, dan mencegah kepada santrinya, kepada orang yang belajar sama dia, an kulli ilmin, daripada mengaji setiap ilmu yadurruhu, yang akan merugikan kepadanya, ya. Hati-hati kalau mau ngaji, urusin niat yang benar, ya. Jangan sampai lu ngaji banting tulang, peres keringat lu kayak begitu ngaji, tapi akhirnya kagak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Sayang lo. Tuh, itu namanya kita memberikan nasihat yang benar, dia jaga ikhlas lu mesti ngajinya, belajarnya ini itu, ya. Masya Allah. Harus kita kalau punya ilmu, tugas kita ya begitu. Nggak boleh kita diamkan saja. Birruju'i ilaihi indal hafwah, kemudian kembali kepada hak ketika mendapatkan kekeliruan, ya. Kita orang namanya manusia, yang namanya manusia siapapun dia bisa salah nggak? Bisa nggak? Al-insan mahalul khot wa nisyan. Manusia itu emang tempatnya salah, tempatnya lupa. Tuh, emang manusia seperti itu. Emang tempatnya salah, tempatnya lupa. Cuman kadang-kadang kagak mau, selalu menganggap dirinya apa? Bener aja. Tuh, padahal kesalahan, makanya disuruh dia tundukkan kepada yang hak, dengan kembali kepada yang hak, hindar khafwati, ya, ketika mendapatkan kekeliruan. Tuh, wa manil muta'allimi an kulli ilmin, dan juga mencegah kepada orang yang belajar an kulli ilmin, daripada mengaji setiap ilmu yadurruhu, yang akan merugikan kepadanya, wa zahrihi an yurida bil ilmi, dan melarang daripada orang yang belajar itu dari menginginkan dengan ilmu yang manfaat ghaira wadhi, keselamatan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Larang tuh kalau dia lu ngaji jangan lu tujuin macam-macam, lurusin aja niat tuh karena Allah, entar juga berkah lu, ilmu lu kasih dimudahkan. Nah, kayak begitu dah, ya, gitu. Wasaddil muta'allimi ayyastaghila bi fardil kifayah, dan katanya melarang daripada orang yang belajar itu daripada mengerjakan dengan melakukan fardu kifayah qablal faradhi min fardil ain, sebelum selesai dari fardu ain, ya. Utamakan, ya, lu bukan kagak boleh ngerjain yang fardu kifayah, tapi lu harus kerjain yang namanya fardu ain, ya. Fardu kifayah itu artinya satu kefarduan yang bisa terwakilin, kayak sholat jenazah misalnya. Nah, itu fardu kifayah. Artinya kalau ada orang satu aja yang nyembayangin dia, udah cukup, itu sudah mewakili daripada semuanya. Jadi satu kampung itu tidak ada yang apa?
dosa karena sudah terwakilin. Itu namanya terwakilin, itu namanya kifayah ya, jadi udah terwakilin. Nah katanya dia harus tuh ya astagfirullah bi fardil kifayah. Jadi artinya dan melarang daripada orang yang belajar itu dari mengerjakan dari perkara yang fardu kifayah sebelum dia mengerjakan yang fardu ain gitu. Ya, yang fardu ain mesti dipelajarin dulu, mesti dipahamin dulu. Wa fardu ain ini, dan fardu ainnya itu islahu zahirihi, yaitu adalah membenarkan, dia memperbaiki daripada lahirnya, wa batinihi, dan batinnya bertakwa dengan takwa. Tuh ya, ya kalau dia pengen apa namanya fardu ain, perbuatan dirinya yang kayak orang belajar Quran, belajar tajwid itu kata ulama ya, belajar idgham, izhar, ifa, iqlab, dia belajar tentang gunatin nun, terus dia belajar tentang makhrajul huruf, fa kayak gimana, sin kayak gimana, shin kayak gimana. Dia itu mempelajari ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di dalam satu kampung ini hanya di sini yang mempelajari ilmu apa? Tajwid, maka semuanya nggak dosa. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Tapi baca Quran dengan tajwid fardu ain hukumnya. Paham gak maksudnya? Ya, baca Quran dengan tajwid fardu ain, artinya personal dirinya, bacanya harus benar. Nah sekarang bacanya harus benar, tapi belajarnya nggak bisa. Mau nggak mau harus apa? Harus belajar, walaupun belajarnya itu hukumnya fardu kifayah. Nah, gua kagak belajar kagak apa-apa. Agak dosa gua, kenapa? Di musola ada yang belajar. Di musola ada yang belajar itu ilmu Quran, tahsinul Quran. Gua nggak belajar nggak dosa, karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Udah terwakilin gua nggak ngaji. Tuh. Dia lupa. Sementara hukum membaca Quran dengan tajwid, pahami, dengan ilmu hukumnya fardu apa? Fardu ain pribadinya. Jadi mau nggak mau harus apa? Harus belajar, karena dia sendiri bacanya harus dengan tajwid. Benar belajarnya fardu kifayah, tapi membacanya fardu ain ya. Wa mu'akhazatu nafsihi, dan dia harus mengobati nafsunya. Orang alim itu awalan, yang pertama bertakwa, dengan ketakwaannya dia harus perketat lagi ketakwaannya. Liyang tadi al muta'allimu, agar semua orang yang belajar itu mampu mengikutinya. Awalan bi'amalihi, yang pertama dengan amal-amalnya si alim. Wa yastafidu saniyan min aqwalihi, dan nanti akan menghasilkan bagi si orang yang belajar itu yang kedua adalah dari perkataan orang alim. Itu kalau murid kan ngeliatin siapa? Gurunya. Gitu, dia liatin gurunya tingkah laku ini itu. Kecuali dalam ibadah yang mampu kayak sembahyang, ya harus dengan ilmu. Walaupun boleh kita melihat dengan guru, tapi bukan menjadi satu patokan utama. Jadi sembahyang pengen benar dengan melihat guru, satu sisi benar, tapi sebetulnya kurang tepat. Benarnya ibadah itu bukan melihat guru, tapi benarnya itu adalah harus dengan apa? Ilmu, dengan belajar. Sebab kalau dengan apa namanya, dengan melihat guru, nanti satu masa ada kesalahan. Contoh maafnya, tahu-tahu satu masa kita lihat guru takbiratul ihram, Allahu Akbar, begini dia, kita lihat. Padahal biasanya begini, tahu-tahu dia begini. Nah, guru gua begitu itu. Besok dia apa? Ini kita nih lihat guru kita begitu, besok kita apa? Ngikutin nggak? Nah, itu kalau lihat guru kita ngikutin. Padahal salah. Salah kenapa? Besoknya kira-kira seminggu kita tanya, maaf guru, kemarin saya lihat guru begini supaya itu, makanya saya jadi begini. Aneh bukan apa-apa begini, perut aneh ada bisul, begitu katanya. Paham kali maksudnya?
Jadi jangan ngelihat itu, tapi dengan ilmu. Kalau dengan ibadah, bukan jadi patokannya. Kalau dia kayak begitu bisa jadi salah ntar kita. Ya, kenapa dia begini? Saya begini karena lagi ada bisulannya di sini. Gitu, makanya nggak bisa. Ada kalau sakit, nah berarti kan kalau gurunya mau benar, karena dia menghindari sakit, betul nggak? Nah kita melihat dia begitu, nah karena emang fanatik banget sama guru, udah pokoknya kalau guru apa juga udah kita ini aja, gitu. Kalau ketemu alim jangan, nggak boleh. Satu-satunya fanatik yang diperbolehkan itu adalah fanatik terhadap agama. Nggak boleh kita terhadap fanatik terhadap salah satu, nggak boleh. Ya, makanya ada kitab namanya Mizanul Kubra. Dulu kami belajar baca kitab namanya Mizanul Kubra. Itu satu kitab yang amat sangat luar biasa, dibuka wawasan kita supaya kita tidak boleh berpegang teguh dalam artian berfanatik terlalu berlebihan kepada mazhab. Karena nanti satu masa kita akan kebetul. Ya, nggak boleh kita ini. Tapi berpegang keyakinan kepada satu mazhab harus. Paham nih? Yang nggak boleh itu adalah berfanatik. Pokoknya kalau bukan Imam Syafi'i nggak boleh. Akhirnya kebentur, Pak. Kebentur di mana? Lagi haji, lagi tawaf. Karena lalu tawaf dalam keadaan bersuci. Kata Imam Syafi'i, orang yang dalam keadaan laki perempuan sentuhan batal nggak? Batal. Akhirnya begitu kita dikit-dikit nyindir, tahu dikit-dikit nyindir, dan capek juga Pak begitu. Ya, menghindarkan kita dari itu. Terus kan enggak, kata Imam Syafi'i, boleh kita kesentuhan, tapi bukan menyentuh, tapi apa? Kesentuh. Kalau kesentuh nggak batal, yang batal itu menyentuh. Iya, kalau kita bisa. Kalau lagi tawaf kira-kira orangnya ada nggak 10 orang? Hah? 100 orang? 1000 orang? Penuh Pak, laki perempuan campur. Kalau perempuan kita rada amanan, pakai kaos kaki, pakai ini, mereka enggak. Maliki, Hanafi, perempuan kalau la haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang pengen betot aja. Tangan kita ini kita tuh. Enggak mungkin. Nah, di situ akhirnya kita diperbolehkan ikhtiar alal hukum. Kita untuk menjaga kehati-hatian dalam hukum, boleh kita bertaklid namanya. Ya, namanya taklid. Artinya mengikut kepada mereka. Pegang kita. Oh, supaya lebih aman, lebih tenang, kita berpegang kepada mazhab yang tidak batal ketika menyentuh. Padahal kita Imam Syafi'i batal nggak? Batal. Nah kita pegang itu. Nah berarti kan perlu kita sama yang paham yang lain. Paham nggak maksudnya? Nah kita gitu. Coba kalau dia fanatik sama Syafi'i aja, udah pokoknya kalau itu harus pegang Syafi'i aja, waduh repot kita di dalam hal-hal tertentu. Apalagi yang namanya fikih itu berijtihad, selalu berkembang. Ya, fikih itu selalu berkembang, masa selalu berubah dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi artinya kita disuruh tuh wayastafida saniya, ya, kepada min aqwalihi, buat guru kalau bisa beramal-amal orang yang alim itu dengan bisa memberikan faedah dari baik perbuatannya maupun dari perkataannya. Jadi orang akhirnya bisa mencontoh dia, ya, insya Allah. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allimi ma'al alim. Tuh, kalau tadi ada orang alim, kalau nanti adalah ya, dan jika adalah engkau itu seorang yang muta'alliman, yang belajar. Jadi adabnya belajar. Kalau tadi adabnya siapa? Alimnya, orang yang mengajarkan, yang berilmunya. Kayak begitu beratnya tuh, ya. Nah, nanti akan dibahas sama Imam Ghazali tentang adabnya orang yang belajar, ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah.